Oke, kali ini kita akan menyeting TP-Link WR840N menggunakan mode PPOE. Di sini kita akan mempraktekkan artikel kita sudah buat, di mana kita sudah melakukan dial up menggunakan TP-Link WR840N ke server PPOE. Caranya, yang harus kita lakukan adalah menyambungkan kabel sumber internet PPOE ke port Ethernet 1 pada jaringan TP-Link WR840N. Jangan menggunakan port LAN pada TP-Link, tapi kita harus memasukkannya ke port 1 di TP-Link WR840N. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyambungkan ke jaringan TP-Link yang akan kita setting. Setelah itu kita buka aplikasi pencarian seperti Google Chrome ataupun aplikasi pencarian lainnya. Kemudian ketikkan default gateway dari TP-Link yang akan kita setting. Maka langsung masuk ke menu localhost. Jika kita tidak tahu default gateway dari TP-Link untuk masuk ke localhost, kita bisa masuk ke menu setting WiFi pada smartphone kita, dan kita bisa melihat gateway yang diterima oleh smartphone kita dari TP-Link WR840N, yaitu 192.168.0.1. Itu adalah gateway yang kita bisa gunakan untuk masuk ke localhost atau menu setting TP-Link. Jika kita tidak mengetahui alamat gateway dari TP-Link, kita bisa menggunakan nama domain dari TP-Link, yaitu tplinkwifi.net, kemudian tekan next. Maka akan langsung masuk ke menu localhost dari TP-Link WR840N. Nah, setelah masuk ke menu tampilan login WR840N, kita diharuskan memasukkan username dan password untuk masuk ke menu localhost, yaitu admin. Namun jika kalian sudah merubahnya sebelumnya, gunakan username dan password yang sesuai dengan apa yang telah kalian setting sebelumnya. Jika kalian tidak tahu, tekan saja tombol reset pada TP-Link WR840N, kemudian tekan login. Nah, setelah itu, karena kita akan menggunakan mode PPOE, kita masuk ke mode quick setup, kemudian tekan next. Di sini kita pilih wireless router karena kita akan menggunakan PPOE mode router, kemudian tekan next. Nah, di sini untuk tipe koneksinya kita bisa pilih PPOE karena kita akan melakukan dial up dari PPOE server, kemudian tekan next. Di sini kita diharuskan memasukkan username dan password atau voucher yang telah diberikan oleh penyedia layanan PPOE. Contohnya, karena kita diberi voucher dari penyedia layanan internet yaitu Neji, kemudian passwordnya Tekno, kita masukkan kembali passwordnya. Nah, setelah username dan password dimasukkan secara benar, kita bisa langsung next-nya. Namun jika kita menggunakan dua layanan internet, kita bisa menggunakannya atau memilih dynamic IP atau static IP untuk berjaga-jaga jika PPOE ini tidak berjalan. Namun kita hanya akan menggunakan mode PPOE, kemudian tekan next. Di sini kita bisa menyeting nama WiFi atau SSID dari TP-Link WR840N beserta passwordnya. Sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan, kemudian tekan next. Ini adalah settingan yang akan kita gunakan selanjutnya. Jika dirasa sudah sesuai, tekan save untuk menyimpan.
dan tunggu beberapa saat sampai proses rebooting selesai. Di sini otomatis jaringan WiFi dari TP-Link akan terputus dengan HP kita. Kita bisa langsung menghubungkannya kembali dan sudah terhubung dengan internet. Kita akan coba cek di status apakah sudah mendapatkan alamat IP dari server. Kita bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan alamat IP 192.168.2.253 dengan gateway 2.1. Itu adalah IP yang telah kita dial up dari server PPOE. Langkah selanjutnya adalah kita mencek apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Nah, kita sudah bisa mengakses internet dengan lancar, artinya PPOE dari TP-Link WR840N sudah berhasil. Kita juga bisa membaca versi artikel di halaman ictekno.net agar lebih hemat kuota. Cukup sekian dan selamat mencoba.